Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 3 November 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose, dengan topik Strategi Penanggulangan Narkoba dalam Perspektif Pencegahan Penyalahgunaan menuju Indonesia Bersih Narkoba atau Bersinar. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Reini Wirahadikusuma, PhD. Terima kasih Pak Nanan. Selamat pagi para mahasiswa peserta Studium Generale pada 3 November, hari Rabu pagi yang cerah ini. Tamu pembicara yang terhormat, Bapak Kepala BNN RI, Bapak Petrus Golose, kemudian juga yang terhormat Kepala BNNP Provinsi Jabar bersama kita, kemudian juga kawan-kawan kolega saya di Direktorat Kemahasiswaan dan Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita ini Pak Petrus berusaha memberikan kesempatan untuk berpikir lateral gitu. Jadi kami mencoba memperkaya para mahasiswa semester 7 dan 8 ini dengan berbagai materi-materi yang membuat mereka ini, para Ganesha muda, ITB muda ini nantinya bahan untuk berpikir, ya, things to ponder ya, mengenai aspek-aspek budaya, filsafat, seni, kemudian isu-isu yang menantang bangsa kita seperti yang dihadapi sehari-hari oleh Bapak Ibu di BNN dan seterusnya. Jadi bukan sekedar pertemuan 1,5 jam, tetapi harapannya adalah menggali, memancing, berpikir dan kepedulian dari nantinya alumni kami. Nah, para mahasiswa di Indonesia ini mungkin isu narkotika dan
obat-obat terlarang barangkali tidak seseram yang ada di TV begitu ya, di film-film, tetapi belum tentu juga. Nanti kita dengarkan bagaimana ancaman ini buat bangsa kita dari Bapak Ibu yang sehari-harinya berhadapan langsung dengan isu ini. Ya. Nah, kalau universitas mungkin terbayangnya oleh saya mahasiswa ini kan insan muda gitu ya, insan muda hidup jauh dari keluar dari rumah, tinggal di kos, kemudian tentunya ini adalah suatu masa di mana mereka mulai menjadi insan muda yang independen gitu ya, jadi ada kebebasan. Nah, rasa kebebasan ini mungkin sering direspon dengan suatu ingin mencoba pengalaman-pengalaman baru gitu ya, pengalaman baru, eksperimentasi, termasuk obat-obat terlarang dan narkoba gitu ya. Jadi ada isu kebebasan ini, dan juga mungkin hidup dari jauh dari keluarga di dunia yang baru, seringkali banyak tekanan, ya, tekanan dari mungkin ekonomi, peer pressure, stres perkuliahan, ya, kemudian juga mungkin ada depresi. Nah, ini juga mungkin adalah faktor-faktor yang menjadi resiko di kalangan mahasiswa. Nah, ini nantinya tadinya iseng-iseng, tentunya ini akan berdampak kepada academic performance ya, ini Anda gitu ya, IPK dan kelulusan dan seterusnya, jadi malas ke kampus dan sebagainya. Nah, di samping mungkin dampaknya dianggap tidak terlalu serius kalau kita menggampangkan, tetapi narkotika dan obat-obat terlarang ini dapat merusak sel-sel otak ya, untuk ini akan jangka panjang. Jadi mohon perhatikan dampak jangka panjangnya. Hidup Anda masih panjang ya. Di sini baru aja mau keluar ITB, padahal tindakan Anda, kontribusi Anda itu masih sangat-sangat diharapkan dan untuk jangka yang akan sangat panjang ke depan. Jadi ITB tentunya akan mendukung ya, membantu penanganan masalah ini. Kita akan mendukung tidak ada toleransi ya terhadap isu ini. Tadi juga kita akan mendukung program bersinar ya. Pokoknya tidak ada toleransi ya. Kita akan bekerja sama dengan kepolisian ataupun BNN apabila hal-hal seperti ini terjadi. Nah, tentunya tindakan disiplin ataupun tanpa toleransi ini adalah sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah tindakan-tindakan kita bersama untuk mengedukasi dan juga menghindari terjadinya masalah ini seperti yang kita sedang upayakan pada pagi hari ini. Demikian konteks dari acara ini, semoga dapat bermanfaat, diambil hikmahnya oleh para mahasiswa ITB. Terima kasih, semoga pay attention ya, silahkan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan selamat menyimak. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose, dengan topik Strategi Penanggulangan Narkoba dalam Perspektif Pencegahan Penyalahgunaan menuju Indonesia Bersih Narkoba atau Bersinar. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu dosen mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Beliau berasal dari kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan Institut Teknologi Bandung. Kepada Bapak Ade Engkus Kusnadi, SPD MPD, kami silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Nanan Hendayana atas kesempatan yang
diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon izin terlebih dahulu menyapa yang sudah hadir. Yang pertama yang saya hormati pembicara kita pada SG pertemuan ke-10 ini, yang terhormat Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose, beserta tim dari BNN RI. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan tim untuk bisa berbagi, mengedukasi para mahasiswa kami khususnya. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Bandung, Ibu Profesor Reini Wirahadikusuma, PhD. Yang saya hormati Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Ibu Dr. Naomi Haswanto, MSN. Yang saya hormati Direktur Kemahasiswaan ITB, Bapak Dr. G. Prasetyo Aditama, SSN, MSN. Tidak lupa yang saya hormati koordinator beserta para dosen pengampu mata kuliah KU 4078. Yang saya hormati Kepala Seksi Pengembangan Karakter, Pak Nanan Hendayana beserta tim yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara di pagi hari ini. Tidak lupa para mahasiswa sekalian, para peserta mata kuliah KU 4078 yang saya banggakan, dan juga seluruh yang hadir baik melalui Zoom ataupun melalui live streaming di YouTube ITB. Termasuk tadi saya melihat Bapak Kepala BNNP Jawa Barat. Nah, terima kasih atas kehadirannya di acara yang diselenggarakan oleh ITB di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini pada pertemuan ke-10 mata kuliah Studium Generale, kita bisa menghadirkan pembicara yang sangat luar biasa tentunya. Beliau adalah Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk bisa berbagi dan mengedukasi peserta mata kuliah Studium Generale pada khususnya. Hadirin yang saya hormati, untuk topik yang akan disampaikan oleh pembicara di pagi hari ini, sebagaimana disampaikan oleh MC tadi, topiknya strategi penanggulangan narkoba, perspektif pencegahan penyalahgunaan menuju Indonesia bersinar atau bersih narkoba. Nah, hal ini nampaknya menjadi hal yang penting mengingat kasus penyalahgunaan narkoba ini sudah sangat memprihatinkan. Saya sempat mengecek data yang dirilis oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI, paling tidak tercatat ada sebanyak 6.128 kasus dengan jumlah tersangka yang ditetapkan itu sebanyak 9.531 orang. Ini tentu angka atau hitungan yang luar biasa gitu ya untuk kasus penyalahgunaan narkotika atau narkoba ini. Tentu kita patut mengapresiasi di lain pihak hal-hal yang sudah dilakukan atau upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BNN RI di dalam upaya menanggulangi persoalan ini. Di antaranya yang saya dapatkan informasinya, BNN RI memiliki langkah advokasi dan juga diseminasi informasi. Itu yang merupakan langkah besar yang sudah dilakukan oleh BNN RI di dalam menanggulangi persoalan peredaran narkoba ini. Tetapi di luar pihak atau di lain pihak, tentunya kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan BNN RI di dalam penanggulangan persoalan narkoba ini. Karena ini adalah masalah bangsa dan negara Indonesia, dan masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi tanggung jawab tentunya bagi kita semua sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menyampaikan pemaparan materinya lebih kurang 1 jam ke depan, mohon izin terlebih dahulu untuk menyampaikan CV dari pembicara kita di pagi hari ini. Nama lengkap beliau, Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose,
beliau sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Lahir di Manado tanggal 27 November tahun 1965. Riwayat pendidikan kedinasan beliau dari Akabri tahun 1988, dari PTIK tahun 1999, beliau menyelesaikan Sespim tahun 2002, demikian juga dengan Lemhanas PPSA Angkatan 20 2015, dan luar biasa beliau tercatat mendapatkan predikat terpuji. Pendidikan umum yang beliau tempuh untuk pasca sarjana tahun 2002 dan doktoral tahun 2008 ini dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga mendapatkan penganugerahan Dr. Honoris Causa dari Universitas Udayana tahun 2019 ini. Kemudian riwayat penugasan beliau tahun 1988 sampai 1991 beliau menjabat sebagai Kepala Polsek Lodoyo, Polres Blitar, Polda Jawa Timur. Beliau juga sempat menjabat menjadi Komandan Peleton Taruna Akademi Kepolisian. Beliau sempat menjabat sebagai Kepala Subunit Pembunuhan dan Penculikan di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Jadi beliau sempat aktif juga di Polda Metro Jaya. Wah, ini kalau dibacakan khawatir menyita waktu terlalu banyak juga ya. Beliau juga sempat menjadi Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau di BNPT. Sempat juga beliau menjadi Deputi Kerjasama Internasional di BNPT, dan beliau pada tahun 2016 sampai 2020 dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Bali. Wah, ini tentunya luar biasa gitu ya, prestasi atau tugas-tugas yang beliau emban ini tugas-tugas yang betul-betul strategis. Dan terakhir, sejak 2020 sampai dengan saat ini, beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, mohon izin menyampaikan tanda jasa penghargaan yang beliau terima. Oh, ini banyak sekali tanda jasa penghargaan yang didapatkan oleh pembicara kita pagi hari ini atas prestasi yang didapatnya tentunya. Di antaranya Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun, bahkan beliau sempat mendapatkan medali dari pemerintahan Timor Leste. Wah, ini luar biasa ya, banyak sekali prestasi dan juga penghargaan yang beliau dapatkan yang tentunya sudah selayaknya kita berikan apresiasi untuk beliau. Di samping itu, beliau tercatat aktif juga sebagai dosen luar biasa dan dosen tetap di beberapa universitas atau perguruan tinggi. Di antaranya di Pasca Sarjana Universitas Indonesia, di Pasca Sarjana Universitas Pertahanan, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, kemudian di Sespimen, Sespimti, dan Sesko TNI, kemudian di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, di Slovenia juga beliau aktif, kemudian di Hong Kong juga, Pusdiklat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Universitas Udayana, Samratulangi di Sulut ya, Sulawesi Utara. Wah, luar biasa kalau kita simak CV dari beliau atau pembicara di pagi hari ini. Baik, para hadirin sekalian, nampaknya agar waktu kita lebih efektif dan bisa kita manfaatkan untuk diskusi lebih banyak dengan pembicara kita. Tadi disampaikan oleh pembicara kita bahwasannya di luar kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk bertanya, nanti ada sesi, ada waktu di mana pembicara kita akan memberikan pertanyaan berupa kuis terhadap para peserta. Nah, ini mohon disimak dengan baik apa yang beliau akan sampaikan. Kemudian nanti beliau akan memberikan pertanyaan dan silahkan dijawab oleh para peserta sekalian. Untuk itu, kami memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Kepala BNN Republik Indonesia untuk menyampaikan materinya. Waktu dan kesempatan kami silakan.
Terima kasih moderator. Kalau dilihat dari introduction dari moderator, kayaknya udah bisa menjadi profesor itu. Yang saya hormati dan saya banggakan, rektor pertama perempuan ITB, Institut Teknologi Bandung, karena saya ingat dulu tante Tati mencoba untuk itu dan gagal. Jadi saya ingat terus karena mau jadi calon rektor katanya pertama dan gagal. Terima kasih Pak. Karena saya juga sering ke tempat kompleksnya ITB. Jadi Ibu ini amat sangat luar biasa dan amat sangat terpelajar. Terima kasih Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak dosen yang saya banggakan dari Institut Teknologi Bandung, kemudian dari BNNP Jawa Barat, dan yang saya cintai adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Institut Teknologi Bandung yang amat sangat populer. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita selalu bersyukur dan mengucap syukur karena kita bisa berkumpul walaupun lewat virtual saat ini dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akan memberikan materi yang berkaitan dengan narkotika yang merupakan masalah tadi introduksinya oleh Bapak Moderator, dan nantinya kita akan berdiskusi bersama-sama baik mahasiswa maupun juga dengan dosen. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta mahasiswa yang berbahagia, kita judul daripada yang seperti disampaikan adalah bagaimana strategi penanggulangan narkoba dari perspektif pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Tadi sudah dikatakan bahwa saya akan bertanya dengan kuis. Saya nggak akan langsung, karena ini akan kalau di chatting seperti yang disampaikan oleh ITB, jadi sama, karena saya juga dosen, saya akan, ini termasuk bapak-bapak dan ibu dosen kira-kira menyimak nggak ini. Saya tidak bilang untuk Ibu Roy Rektor, tetapi, jadi saya ada Instagram ini, Petrus Golose 88. Nanti hadiahnya yang dapat jawaban tentunya dengan waktu terbatas adalah ada jacket War on Drugs dan juga ada sepeda. Nanti kita akan kasih ada kontak personnya di sini. Pak Dono, kemudian juga nanti akan di delivery hadiahnya lewat BNNP. Hadiahnya dari saya, tetapi nanti karena ini di Bandung, nanti akan kita lihat dari alamat setelah pertanyaan. Jadi saya sampaikan duluan sehingga silakan. Jadi Instagramnya adalah Petrus Golos. Karena ITB, Institut Teknologi Bandung, jadi kita pakai teknologi komunikasinya. Nantinya pada selesai jawabannya, termasuk dosen saya lihat cepat apa enggak, itu kita akan monitor di sini. Saya didukung dengan staf, sehingga pertanyaan akan saya bacakan, dijawab di Instagram, dan kita lihat siapa yang cepat dan benar jawabannya. Nanti akan langsung disampaikan, sehingga akan ada kelihatan komunikasi yang akan mungkin ramai, karena berbicara dengan teknologi. Tadi sudah disampaikan Ibu Rektor dan moderator juga berkaitan dengan kejahatan narkotika. Kalau kita lihat dari data dari United Nations Office on Drugs and Crime, kita selalu melihat kepada acuan dari United Nations. Dalam tahun 2020 ada sekitar 275 juta orang di dunia menggunakan narkotika, ya, atau drugs. Kemudian 36 juta itu
menderita karena penggunaan. Jadi kalau kita lihat ini hampir yang menggunakan ya use drugs ini sama dengan hampir penduduk Indonesia. Nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana juga prevalensi atau yang ada di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat, sehingga karena masalah ini kita memperingati Hari Anti Narkotika setiap tanggal 26 Jun. Setiap tahun itu Hari Anti Narkotika nasional internasional. Kemudian pada waktu Hari Anti Narkotika tahun ini ya melalui Bapak Wakil Presiden dari Presiden kita mencanangkan bagaimana mulai dari desa, karena keluarga yang paling kecil kemudian desa, karena hampir boleh dikatakan seluruh desa di Indonesia, hampir boleh dikatakan desa kemudian kelurahan itu pernah terpapar ya masyarakatnya menggunakan narkotika, hasil survei. Sehingga kita mulai dari desa, kemudian bagaimana juga kita melakukan di kecamatan, kabupaten, dan ini karena ini masalah bersama kita, masalah nasional dan internasional. Bagaimana ancaman narkotika itu sendiri? Tadi Bu Rektor mengatakan daya rusak. Saya nantinya tanggal 24 akan membuat kegiatan, saya mengundang itu Ketua KPK dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror, kegiatan bersama. Karena narkotika ini daya rusak lebih serius dibandingkan dengan korupsi dan terorisme. Karena merusak otak yang tidak ada jaminan sembuh. Bisa sembuh tapi tidak ada jaminan. Selama dia nantinya bisa terpapar lagi itu sehingga amat sulit. Gitu. Kita mempunyai program di sini. Program rehabilitasi paling singkat itu 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Tetapi dari kita juga monitoring, kalau mereka terpengaruh, itu juga dia akan kembali menggunakan narkotika. Sehingga ini masalah yang benar-benar secara medis dan sosial juga harus kita tangani. Kemudian wilayah sebarannya itu masuk di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian dia juga menyasar kepada anak-anak termasuk pelajar, mahasiswa, dosen, artis, aparat juga. Aparat yang terjerat. Baik di TNI, Polri, BNN juga, petugas dan sebagainya, jaksa, hakim, semua. Ya. Dosen, ya. Tokoh masyarakat, pejabat, semua. Ya. Banyak yang terpapar. Karena juga potensi pasar penduduk Indonesia, di mana penyalahguna hasil survei kita ada sekitar 3,4 juta. Jadi kalau ditaruh dari satu kota itu, satu kota Surabaya semua misalnya, kalau dipakai satu ini. Kalau satu provinsi bisa hampir satu provinsi Bali. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang termonitor. Kemudian dia juga masuk dalam jaringan, walaupun orang di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian yang sekarang, data yang ada sekarang, di atas 50% itu adalah masalah narkotika di lembaga di kota-kota besar 70% itu yang menghuni dan over capacity di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga kita bersama-sama, saya dengan Bapak Menteri Hukum dan HAM, itu bagaimana memikirkan untuk rehabilitasi, melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan yang saya amat sangat appreciate dengan Ibu Rektor dan jajaran untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Para bandar-bandar narkoba yang sudah menjadi narapidana, dia juga tetap berusaha melakukan kegiatan dari lembaga pemasyarakatan. Kemudian di Indonesia ditemukan juga ada 83 jenis baru NPS.
ya. Jadi NPS itu adalah New Psychoactive Substances. Ini ada cara-cara orang untuk melakukan kegiatan kaitan dengan drug abuse ini. Jaringannya jaringan internasional, ya, yang beroperasi dari negara-negara, baik dia Golden Crescent, Golden Triangle, dari Eropa, dari Afrika, South America, dan sebagainya. Di mana kita lihat juga bahwa dari organized crime sendiri ini didukung dengan modal yang besar. Mereka modalnya kecil, tetapi hasil setelah dia mengelola. Terutama sekarang yang amat sangat terkenal adalah meth atau ice atau shabu yang banyak sekali beredar sekarang, karena kita lihat situasi baik yang berada di Golden Triangle, terutama dari Myanmar sekarang yang berbatasan dengan China, kemudian masuk juga jalur laut, jalur masuk banyak sekarang dari laut, karena kita sementara dalam masalah pandemi COVID ini, sehingga boleh dikatakan jalurnya lebih banyak masuk lewat laut daripada udara. Biasanya udara banyak, sehingga juga ada sedikit hambatan bagi yang pemain kokain yang berasal dari South America. Kemudian perkembangan teknologi, mereka juga transaksi dan sebagainya. Kita lihat ATM sekarang tidak perlu harus ini, dia harus cuma kasih kode, nomor telepon, nomor PIN yang ada, dia bisa mengambil duit. Jadi transaksinya kemudian lewat sosial media yang ada, ini luar biasa. Bahkan menggunakan fitur-fitur yang ada di teknologi. Kemudian hampir tiap hari ada yang meninggal karena narkotika. Dan duit yang beredar atau menderita kerugian akibat penyalahgunaan narkotika triliunan rupiah. Angka prevalensi di Indonesia, kalau kita masih bersyukur, kita masih di bawah prevalensi dunia 5,5%, kita 1,8%. Ini angka prevalensi di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat pernah pakai, dia lebih tinggi, dia 2,4%, setara dengan 4,5 juta sekian. Kemudian setahun pakai yang tadi itu sampaikan 1,8 dengan sekitar 3,4 juta sekian. Nah, ini ada bagus juga informasinya, Bu. Laki-laki lebih cenderung terpapar narkoba dibanding perempuan. Tapi bukan berarti perempuan tidak. Banyak kurir-kurir, termasuk pengalaman saya dari Kolombia. Dulu saya melakukan kegiatan itu, monitoring, melakukan control delivery dan observation. Itu dari Kolombia, Nederland, Antilles, kemudian masuk Belanda, kemudian dia nyebrang ke Pinang dari Malaysia, kemudian ke Pulau Sumatera. Nanti akan saya jelaskan juga, tetapi saya mau menggambarkan bahwa betapa perempuan Indonesia juga banyak sekali yang menjadi kurir yang ditangkap baik di Malaysia, baik di negara-negara Amerika Selatan, ya, banyak, kemudian di tempat-tempat negara lain juga. Jadi terpaparnya tidak, tetapi perempuan bukan tidak, lebih cenderung lebih baik, tapi kurir lebih banyak perempuan yang dipakai, termasuk yang kita lakukan operasi akhir-akhir ini. Kemudian ini yang paling harus kita lihat, survei nasional total populasi, ya, terdapat kelompok sekolah sebanyak 16 juta, angka prevalensi penggunaan kepada kelompok sekolah pernah pakai 1,5%, jadi sekitar 249.000 orang, setahun pakai 1,1, jadi 178.000. Ini termasuk besar. Kemudian kalau kita lihat presentasinya juga ada untuk di
akademi dan sebagainya ya, sampai sekitar 47, kemudian sekitar 64.000 kalau selevel di ITB. SMA lebih besar daripada tingkat. Nah, ini hasil penelitian survei nasional yang memang kita lakukan dan tiap 2 tahun sekali kita lakukan. Kemudian penyalahgunaan narkotika juga ya. Oktober 2021 kita operasi di Sumatera Utara. Di sampingnya ini yang tahun 2 tahun terakhir ini aja. Ini tahun ini dan tahun. Kemudian termasuk cukup besar sabu ini. Harganya kan nanti saya sampaikan, tetapi harganya sekitar 1 juta lebih, bervariasi. Kalau di Indonesia Timur bisa sampai dengan 3 jutaan. Sementara harga daripada 1 gram sabu ini lebih mahal dari 1 gram emas. Kemudian kita juga melakukan operasi kepada mahasiswa di Mataram, kemudian di Jawa Barat ada juga yang masuk wilayah Jawa Barat, kemudian di Jakarta. Ini yang di samping yang memang banyak kegiatan yang terjadi yang dilakukan oleh pelajar maupun mahasiswa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian para mahasiswa yang berbahagia. Tadi saya sampaikan tentang new psychoactive substances. Ada 1047 yang beredar di dunia, 8 NPS yang beredar di Indonesia, kemudian yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan karena kita terikat dengan Kementerian Kesehatan. Saya juga punya staf dari Kementerian Kesehatan di sini. Kemudian 9 belum diatur dalam, termasuk yang sekarang yang lagi berkembang. Mungkin kalau Ibu Rektor juga ikut untuk kalau secara teknologi bisa melihat tanaman kratum. Tanaman kratum itu yang sekarang banyak beredar di dunia, di kita belum diatur, tetapi juga banyak sekali dan efeknya lebih daripada heroin itu. Belasan kali lebih daripada. Nah, ini masih belum diatur, masih banyak ini pakai. Kemudian ini menjadi juga bahan rapat dari kami dengan interkementerian. Nah, ini hal-hal yang begini yang kita bahas di dalam interkementerian berkaitan dengan bahan-bahan baru yang ditemukan. Kemudian yang banyak terkenal dan beredar di masyarakat tentang new psychoactive substances itu sintetik, kaitan dengan kemudian ada kapsul ya berisi metilon, kemudian blue liquid atau blue sapphire, kemudian beberapa juga ya yang berkaitan dengan tablet dan sebagainya, kemudian sintetik cannabinoids. Nah, ini yang banyak beredar di kalangan pelajar karena modus adalah dengan misalnya herbal blends menggunakan daun, kemudian sintetik cannabinoid ini penggunaannya disap seperti rokok, inhale berarti, kemudian tembakau juga cukup populer di Indonesia yang gampang sehingga diisap dan tidak memiliki. Dan ini yang beredar di masyarakat dan kita lihat kalau buka atau googling yang disebut dengan tembakau gorila, Hanoman, Ganesha, ada juga dikenal dengan nama-nama gajah dan sebagainya. Dan ini banyak beredar di kalangan pelajar dan mahasiswa karena ini harganya terjangkau. Di samping ini yang mau saya sampaikan adalah ya daerah-daerah yang peredarannya yang berkaitan dengan tadi ya NPS maupun narkotika, yaitu kita kategorikan ya daerah bahaya, waspada, siaga, aman. Kalau di COVID itu level 1, level 2, level 3, level 4. Kalau kita menggunakan aman, siaga, waspada, bahaya. Di mana dengan indikator
kita menentukan itu tentunya dengan ilmiah, indikator karakteristik pokok dan indikator karakteristik pendukung. Data ini berubah terus. Terakhir kita Oktober ini yang terakhir kita ngecek ada sekitar 8.743 kawasan rawan narkoba di Indonesia. Nah, sekarang memang dalam masa COVID, jadi banyak yang drug abuse, bukan work from home, tapi drug abuse from home. Ini yang sistem pengiriman juga kita lihat karena packaging dan sebagainya, nanti saya akan sampaikan. Nah, di Jawa Barat, ini ada sekitar dari hasil laporan dari BNNP dan penelitian kita, ada sekitar 720 kawasan di Jawa Barat. Jadi ini yang menjadi daerah wilayah garapan daripada BNN. Kita bekerja sama, Bu, dan Bapak-Bapak serta mahasiswa yang berbahagia menjadi daerah kita untuk kita fokus bekerja sama dengan semua kementerian dan lembaga, karena BNN adalah leading institution ini ya, yang dibenar baik dari undang-undang maupun dari konvensi PBB perlu adalah satu badan yang mengontrol ya. Jadi kita bekerja sama itu untuk menggarap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Harganya bervariasi juga, harga sabu, harga kalau ini bukan dicek dengan harga market yang resmi, ini hasil pengecekan street crime ya, untuk sama kalau dengan kejahatan umum ini street price gitu. Di Jawa Barat sabu lebih murah dari tempat lain karena relatif banyak yang beredar, penangkapan juga banyak. 1 juta sekitar 1 jutaan 50.000 itu harga 1 gram. Ganja sekitar 6.000, kemudian ekstasi 1 butir 350.000 rupiah. Ini masih sampai dan sekarang walaupun tempat hiburan banyak ditutup, tapi peredarannya masih ada. Kita nangkap masih ratusan ribu butir. Di samping tentunya di tempat-tempat lain. Kemudian kita yang hasil sebelum dengan TR, yang dari BNN sendiri, kita menyita sekarang itu 3,1 ton sampai dengan bulan ini. Ini banyak sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu serta mahasiswa yang saya banggakan. Ini kalau dipakai 1 gram aja, padahal 1 gram bisa dipakai beberapa orang. Bisa dipakai 2 maupun 3 orang. Ini sekitar 3 juta orang bisa menggunakan, 3.100.000 kalau 1 gram. Ini yang bisa kita hentikan. Teorinya kan kalau ada yang tangkap berarti ada yang lolos. Sama juga banyak yang kita tangkap di wilayah. Di samping, di hulunya kita tangkap. Kemudian ekstasi masih sekitar 185.000 yang ditangkap dalam operasi-operasi yang dilakukan oleh BNN di tahun ini. Ya, di tahun ini. Kemudian ganja 4,47 ton. Kemudian pohon ganja kita musnahkan itu 173.000. Ya. Ladang ganja 38,5 hektar. Sehingga kita juga melakukan kegiatan bersama dengan kementerian yang lain untuk GDAD itu di Aceh terutama. Dan jenis-jenisnya yang lain. Kokain agak menurun. Karena agak lebih sulit sekarang masuk karena penerbangan yang di dunia, karena di South America juga penerbangan terbatas karena COVID. Modusnya mereka melakukan ya baik dari darat dengan disamarkan jasa pengiriman paket, laut melalui pelabuhan resmi, pelabuhan kecil, kemudian juga ada yang disebut dengan ship to ship itu, kemudian di udara baik dia telan dalam perut, lewat anus, disamarkan dalam macam-macam, ada dimasukin di sepatu dengan macam-macam semuanya. Kemudian yang paling banyak adalah dia menggunakan dari
untuk masuk adalah lewat laut. Di atas 80%. Ini titik-titik yang rawan ya dalam tempat masuknya. Dan mereka kalau misalnya seperti kita paparkan sekarang ini, mereka akan merubah. Dia juga akan monitor di sosial media dan sebagainya. Dia akan merubah teknik dan tekniknya, wilayah masuknya. Dan rata-rata dia bermain di zona ekonomi eksklusif. Karena ini berbicara tentang 200 mil dari di batas laut kita. Kemudian jaringan peredaran di Indonesia ini dari Golden Crescent, Golden Triangle, kemudian juga dari Afrika, Golden Pickup. Nah, ini saya sampaikan kaitan dengan South America. Saya paling berbahaya, kalau tadi Ibu katakan tentang bahayanya itu, memang benar. Kalau seperti di Brasil, saya pernah di sana, Bu. Kalau kita mau melakukan penangkapan di misalnya yang kita amati ya, kita di sana Rio de Janeiro, itu kalau nangkap kalau lihat dalam film Fast and Furious itu benar, di Pavea itu di atas itu polisi harus benar-benar dengan kekuatan penuh, kalau nggak diserbu balik. Itu ada 2 juta orang kayak seperti rumah liar di atas Rio de Janeiro. Kemudian kalau kita lihat di Kolombia, saya bekerja sama dengan kepolisian khusus di sana, namanya Copes itu. Itu mereka bermain di 2000 di atas permukaan laut kaitan dengan kokain. Polisi juga banyak dan petugas narkotika dari drug enforcement itu banyak yang mati. Hampir tiap hari itu disanggong di wilayah perbukitan itu. Termasuk masuk ke Venezuela. Nah, saya beberapa kali melakukan operasi ya bersama-sama dan melihat bagaimana mereka dari sana. Kemudian sekarang terakhir rutenya mereka rubah, tetapi dengan adanya COVID ini memang untuk persebaran kokain. Saya barusan dari Amerika, saya lihat bahwa di Amerika yang biasa mereka menggunakan kokain, sekarang juga sudah menggunakan syabu atau meth atau metamfetamin yang sama seperti di kita. Biasanya mereka punya duit dan tingkat stresnya tinggi, itu mereka menggunakan biasanya kokain. Tapi sekarang juga sabu pun makin laku di Amerika. Kemudian yang saya sampaikan tadi, kratom yang dari Indonesia amat sangat populer di sana karena untuk depresan juga. Itu jual dan ditulis Bali lagi, di New York, di tempat-tempat tertentu di Amerika. Kemudian kita tahu bersama bahwa Amerika hampir semua state-nya, walaupun federalnya belum, hampir semua state itu sudah melegalkan ganja. Ini PBB juga bukan melegalkan, tapi dia menurunkan. Karena yang berangkat bukan dari kita, perwakilan dari Thailand. Thailand juga sekarang dia melegalkan. Dan ini challenging buat saya sebagai kepala BNN. Challenging karena jangan sampai kita Indonesia juga akan ikut-ikutan. Banyak suara-suara semua. Terutama kita juga dari grup-grup tertentu mereka menyerang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, kepolisian dan yang lain untuk melegal. Tapi kita harus ingat bahwa kanabis ini adalah entry point orang untuk menggunakan bahan-bahan yang lain, yang lebih berat. Ya, kita bayangkan. Jadi sedih kalau lihat sekarang di tempat-tempat ya memang kayak di Belanda seperti bebas, tapi terkontrol. Nah, itu juga tujuannya beberapa tempat juga itu berkaitan dengan mereka ingin menaikkan ini pajak. Saya ke Kanada juga begitu saya lihat. Itu mereka sudah legal. Nah, ini bayangin kalau di kita. Nah, ini saya menghimbau bersama-sama juga dari ITB untuk sama-sama kita. Saya istilahkan war on drugs itu. Kita jangan sampai kita ikut dan disadarilah. Nanti saya sampaikan juga betapa ininya. Kemudian ini kira-kira rutenya ya dengan dari kapal laut kalau masuk ke Indonesia banyak sekali ini. Apakah lewat cover yang luar biasa mereka.
Apalagi kita tahu sekarang bersama bahwa sekarang di Myanmar ada kegoncangan politik, sehingga ini boleh dikatakan banyak mempengaruhi dari Golden Triangle. Masuk juga kita dari Golden Crescent. Golden Crescent itu ada dari Afghanistan, apalagi sekarang udah dikuasai oleh Taliban, dan barusan kemarin itu diserbu oleh ISIS Khorasan. Jadi di antara mereka sendiri saling ini, karena memang daerah di antara ini Pakistan dan Afghanistan itu daerah tempat untuk opium. Nah, ini juga masuk dari sana, termasuk di Iran karena ada masalah politik, sehingga kita bisa bedakan kalau masuk kita punya laboratorium narkotik, itu bahan prekursornya, bahan pembuat narkotika itu apakah ini berasal dari Golden Triangle atau berasal dari Golden Crescent, atau juga apakah berasal dari mainland China, atau tapi di China juga sekarang operasi digelarkan besar-besaran. Kemudian kalau mereka masuk lewat laut dari Banda Aceh, dia ada jalur darat sampai dengan ini, dan ini beberapa operasi yang dilakukan ya lewat jalur darat. Kemudian bagaimana juga mereka jalur darat dan udara sampai ke Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan juga dia lewat jalur darat, ya dari perbatasan masuk, dia juga bisa across ke Pulau Sulawesi. Sulawesi dan Maluku, jadi kita lihat hampir seluruh wilayah kita ini itu dengan jalur-jalurnya untuk peredaran narkotika. Kemudian jalur darat dan udara di Papua. Papua juga masuk dari Papua Nugini. Ganja banyak, dan kita juga memperhatikan faktor keamanan apabila untuk operasi daun ganja di ganja atau kanabis di Papua, tetapi banyak juga yang masuk dari Papua Nugini. Kemudian lewat jalur darat, laut dan udara dia combine, ya mereka sama-sama ini beredar, ini petanya seluruh Indonesia, operasi yang kita lakukan. Kemudian juga ganja dan syabu atau metamfetamin, paket dari luar negeri, Vietnam, Jerman, Australia, Amerika, dari England, dari Spain, Belanda, banyak sekali kalau paket. Apalagi dengan belanja online sekarang. Banyak sekali. Nah, ini tolong hati-hati juga kepada putra dan putri di rumah, atau juga masih adiknya, keluarganya. Banyak yang karena di Amerika legal dikirimkan ke alamat kita dia. Di sini nanti bahayanya kalau nanti berurusan dengan aparat penegak hukum. Jadi hati-hati kalau ada kiriman barang dari Amerika, dari tempat-tempat yang udah legal, dari Belanda, banyak yang kita temukan itu. Kemudian ini adalah bagaimana peredaran metafetamin lewat jalur packaging ini, package ya dari macam-macam negara itu dikirim ke Indonesia. Kemudian ekstasi juga. Kalau untuk perempuan di hasil survei di Asia Tenggara dan di Indonesia, perempuan lebih cenderung menyukai ekstasi daripada, jadi lebih gampang mungkin on-nya dia untuk ekstasi. Terus apa sih, bagaimana bahaya penyalahgunaan? Tadi kita sudah berbicara tentang narkotika, yang saya sampaikan belum semua bahan-bahan, tapi yang gampang dan apa yang kita dapatkan di Indonesia. Berikutnya adalah bagaimana tentang tadi yang marijuana atau sebut cimeng atau gele. Dampak negatif hilang, orang lain berpikir itu akan membuat masalah-masalah seks dan sebagainya, tetapi inilah hilang ingatan, bisa distorsi waktu dan ruang, apatis dan depresi, kehilangan kendali dan keseimbangan, perubahan emosi,
Kalau dia sudah dengan dosis lebih tinggi atau banyak yang dia inhale, tidak tenang, ketakutan dan halusinasi. Karena di Thailand sekarang legal, Singapura bingung karena banyak juga dikirim dalam bentuk biskuit. Saya bicara dengan kepala anti narkotika Singapura, walaupun penangkapan di Singapura kecil sekali dibandingkan dengan di Indonesia, tetapi modusnya juga macam-macam untuk masuk di Singapura karena banyak juga orang yang stres di Singapura. Kemudian metamfetamin atau ais atau syabu itu membuat hilang ingatan juga, distorsi juga sama, apatis, kegandalan perubahan emosi dan sebagainya. Itu hampir sama. Kemudian batuk kronis dan infeksi paru-paru. Karena menggunakannya pakai bong. Ekstasi sama juga dia dampak-dampak negatif. Ini ya ada efek. Tembakau gorila ya, ketagihan, punya efek menenangkan, bisa menimbulkan halusinasi. Ya, rata-rata dia depresan dan halusinogen atau dia stimulan. Kemudian dia memicu tremor ya untuk gemetar di tangan, dan ini banyak yang beredar di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kalau dari yang kita lakukan ya bersama dengan Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, ya, dampak jangka panjang dan kesehatan mental, stroke 0,8%, kebocoran katup jantung 3, kemudian hepatitis C 5,8%, penyakit seksual menular 6,8%, gangguan kejiwaan, TBC, sirosis hati, AIDS. Kemudian juga takut, cemas, dan panik 86,4% dikucilkan. Paranoid, gangguan memori, merasa dicap negatif oleh saudara, depresi, putus asa, halusinasi, panca indera, membenci diri sendiri, membenci orang terdekat, mengalami kekerasan dalam keluarga. Kalau sudah menggunakan ini akan menjadi pembohong yang amat sangat luar biasa di keluarga. Tahu-tahu hilang jam di rumah, hilang duit, ibu bapak. Tahu-tahu bilang pembantu yang ngambil, padahal anaknya di rumah yang ngambil, beli narkotik. Saya pernah nangani satu kasus itu, udah kita bawa. Keluarga kita bilang mungkin tidak akan habis duitnya. Rumahnya di Simpruk situ, luar biasa, rumah besar, kekayaan, punya toko, punya banyak sekali ininya. Habis memang sampai habis. Akhirnya ya mereka sudah tidak bisa, keluarganya karena membela terus anak tersebut, sampai pindah dari rumah yang besar, sampai yang biasa dilayani dan sebagainya, sampai habis. Karena menggunakan narkotika yang berlebihan dan addicted. Menghadapi yang saya sampaikan tadi, saya membuat strategi. Ya, saya sebagai kepala BNN membuat strategi kebijakan. Tagline-nya saya canangkan bersama-sama adalah War on Drugs, perang melawan narkotika, perang melawan narkoba, untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Yang tentunya dengan soft power, kita berjalan seiringan antara soft power itu pencegahan, prevention, pemberdayaan masyarakat, empowering, rehabilitation. Ini kita lakukan. Kemudian hard power kita melakukan penegakan hukum terukur. Kita tidak hanya bisa mengandalkan soft power, tapi hard power. Karena seberapa hebat kita melakukan upaya pencegahan, kita empowering, kita rehabilitasi, tapi kalau barang masuk terus, orang seperti saya katakan tadi, kalau dia addicted, dia akan kembali lagi, dia akan mencoba lagi, dia akan menjadi pengedar lagi, ya. Kemudian kita dengan teknologi sekarang digitalization, ya, kita meningkatkan ya tentang IT, bagaimana kita
tracing dan sebagainya, ya, analyzing atau intelligence analyst. Perlu saya perbandingkan bahwa kalau di dunia Amerika Serikat itu perwakilan Drug Enforcement Administration ya di setiap negara lebih banyak dari perwakilan daripada Federal Bureau of Investigation karena keseriusan melakukan. Walaupun kita lihat sekarang dia melegalkan ganja, ini juga sesuatu karena di state ya, sementara Drug Enforcement Administration itu selevel dengan federal. Sama seperti kalau sekarang kita di sini di Badan Narkotika, tapi saya punya jalur komando vertikal, punya BNNP, punya BNNK di daerah. Dan kita ada yang sebut dengan tim asesmen terpadu. Apakah orang yang mengalami narkotika ini akan menjalani hukuman atau dia melalui rehabilitasi. Sehingga diharapkan dari strategi yang saya canangkan untuk P4GN ini adalah pencegahan dan pemberantasan narkotika, penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika ini, kita menjadi institusi yang trustable dan accountable karena tetap kita menggunakan anggaran pemerintah. Jadi saya menekankan ini untuk mewujudkan Indonesia. Ini strategi besarnya yang kita lakukan. Kemudian bagaimana kegiatan di bidang pencegahan? Kita ada makro sistem dengan advokasi kebijakan anti narkoba, meso sistem ya dengan komunitas lingkungan, organisasi masyarakat ya, kita canangkan desa bersih narkoba, relawan penggiat anti narkoba dan mikrosistem, keluarga yang mendidik dan menanamkan anti narkoba, pertemanan yang suportif, kemudian lembaga pendidikan. Ya, sekarang ini termasuk dengan lembaga pendidikan dari universitas yang atau Institut Teknologi Bandung yang amat sangat terkenal. Pemberdayaan masyarakat kita melakukan penggiat P4GN tadi, kemudian deteksi dini kita lakukan ke kementerian lembaga ini untuk mengetes, kalau misalnya tidak dengan urin, kita juga tes dengan darah atau dengan rambut. Kemudian kita melakukan life skill, kemudian pemberdayaan alternatif. Tempat-tempat yang dimusnahkan atau yang berpotensi mereka menanam ganja, kita ganti dengan tanaman-tanaman yang berguna, menanam padi, jagung, dan sebagainya. Pemberantasan kita lakukan interdiksi, penegakan hukum. Interdiction ini kita mempunyai ini di laut, kemudian kita mengkoordinir juga kementerian dan lembaga, kita melakukan operasi di laut bersama, kerjasama kementerian lembaga sesuai dengan instruksi presiden, kita melakukan pemetaan dan pemusnahan lahan ganja karena Bukit Barisan itu tempat yang paling bagus untuk nanam ganja dan medannya sulit sehingga kita harus bekerja sama. Yang seperti saya katakan, kita memusnahkan 3 dan masih banyak yang harus kita lakukan pemusnahan. Di samping juga banyak yang mereka tanam. Biasanya kalau mereka tanam, dia tanam di daerah yang sulit, di rumah dia juga tanam, jadi dia lihat, oh ini ketinggian ini, sudah bisa dipanen, baru dia cari lagi tempatnya. Kemudian kita melakukan juga penanganan tindak pidana pencucian uang, dan ini banyak sekali juga yang terlibat itu untuk pencucian uang dari narkotika. Rehabilitasi kita punya balai besar, kita punya balai, tapi belum semua Indonesia dan lokal. Kita menerapkan standarisasi layanan rehabilitasi. Yang paling kita galakkan sekarang adalah pembentukan intervensi berbasis masyarakat. Kemudian sistem informasi rehabilitasi, kemudian fasilitasi rehabilitasi kasus hukum, dan harm reduction. Dalam upaya menyelamatkan pecandu, kita punya 2 layanan model rehabilitasi. Layanan rehabilitasi compulsory ini yang mereka memang sudah dalam proses criminal justice system. Kemudian putusan hakim untuk rehabilitasi, dan sementara juga dalam menjalani hukuman kita lakukan kerjasama yang baik dengan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian voluntary,
Jadi saya boleh sampaikan kepada Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang cintai, kalau ada keluarga yang jangan ragu, tidak ditangkap kalau mau rehabilitasi. Jadi jangan, harus selamatkan sejak dini mungkin. Jadi jangan takut untuk rehabilitasi. Ya. Hasil survei kita, ya mudah-mudahan nanti juga, tapi termasuk tinggi, atau boleh dikatakan tinggi. Dari nilai trustable yang saya sampaikan, dilaksanakan di 3 program karena COVID, kita laksanakan secara online, kita memperoleh nilai 84,64 dalam skala saat, dan masuk dalam kategori sangat baik untuk tingkat indeks kepercayaan masyarakat kepada BNN. Strategi kita yang saya sampaikan tadi, ya, strategi War on Drugs untuk menciptakan Indonesia bersinar, dimulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi ini secara masif kita galakkan, dan ada juga instruksi barusan lagi dari Kementerian Dalam Negeri. Memang anggaran banyak dialihkan ke anggaran COVID. Saya juga koordinasi dengan Kementerian Desa Tertinggal, kemudian Kementerian juga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita lakukan bersama, dan kementerian-kementerian yang lain. Jadi ada lebih dari 70 kementerian dan lembaga, termasuk juga dengan pemerintah daerah. Bagaimana peran mahasiswa ITB dalam penanggulangan narkotika? Yang pertama, karena pelajarannya tadi berkaitan dengan semangat cinta NKRI, kemudian tentunya bagaimana berkepribadian yang baik dan akhlak yang terpuji. Tadi Ibu Rektor sudah katakan tidak terpengaruh dengan peer group atau tekanan peer group pressure untuk mencoba, karena bilang, lu belum pernah coba, lu coba deh, lu kurang gaul, coba deh. Ini biasa, ini peer group ini terjadi kalangan anak-anak ini. Saya juga mengingatkan kepada anak-anak kita yang sekolah di luar negeri. Itu kita ingatkan juga, karena di sana ganja sudah legal, kemudian banyak zat-zat yang NPS juga dianggap legal, padahal di kita masih illegal. Sehingga saya harapkan mahasiswa ITB bisa menjadi agen perubahan dalam pencegahan narkotika dan menjadi relawan tentunya anti narkoba di kampus dan di lingkungan. Anda harus tahu now and know. Jadi bukan hanya know aja, tetapi Anda harus now, tahu, and know tentang narkotika. Kalau Ibu Rektor setuju, kita akan mendeklar juga, dan akan saya sampaikan di media, Institut Teknologi Bandung adalah kampus bersinar, bersih narkoba. Dan ini tidak gampang, karena bukan berarti saya akan lanjutkan dengan operasi. Kita akan betul nggak, minimal selama kepemimpinan Ibu Rektor Reni, betul-betul ITB saya harapkan menjadi kampus yang bersinar. Dan saya yakin itu, karena sampai sekarang tidak termonitor atau tidak terdeteksi bahwa mahasiswa maupun dosennya itu terlibat dalam narkotika. Saya yakin, saya percaya bahwa ITB akan menjadi contoh, mahasiswa-mahasiswa ITB akan menjadi agen perubahan yang membawa nama baik Indonesia kita, menekan angka peredaran narkotika, penyalahgunaan narkotika, terutama di wilayah kampus dulu, kemudian nantinya kepada daerah dan negara yang kita cintai. Terima kasih Bapak Moderator, Ibu Rektor. Dari saya, silakan kalau mau dilanjutkan dengan pertanyaan, tapi saya minta waktu, ya, apa saya dulu atau dengan moderator pertanyaan? Saya rasa saya dulu, biar rame. Boleh Bapak, sambil Ya. menunggu, karena nampaknya belum ada pertanyaan yang masuk juga. Jadi boleh kami berikan kesempatan. Saya akan tadi saya sampaikan, saya akan tanya itu lewat Instagram tadi, Petrus Golose 88, jadi ya, Petrus Golose 88. Ini biasanya dosen yang terdapat, tapi dosen ITB kan canggih-canggih. Pertanyaan untuk dosen dan ini. Dan juga ini very easy pertanyaannya, jawabnya juga di situ. Dan kita akan lihat.
Silakan kalau sudah Petrus Golose 88. Kalau moderator sudah, saya anggap sudah ini. Untuk Instagramnya, tadi kan saya sampaikan di awal, nanti ada hadiah sepeda dan jaket War on Drugs. Moderator sudah? Pakai di handphone Bapak moderator, jadi jangan lihat. Sudah, Pak. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Mahasiswa mungkin bisa dengar, silakan jawab di situ. Kemudian silakan menulis nama mahasiswa. Jadi jangan nama dalam Instagramnya, tetapi dalam jawaban ditulis nama mahasiswanya, fakultasnya atau jurusannya mungkin ya. Nah, itu aja. Nama dan jawaban, sehingga kita bisa tracing nanti untuk dikasih hadiahnya. Nanti pada saat kita sesudah ini, nanti kita delivery, kemudian lihat apakah diterima di kampus atau kalau dekat nanti di ini. Nama mahasiswa, termasuk dosen, kalau memang mau ikut. Jadi, kalau ada dosen lebih cepat dari mahasiswa, berarti dosennya luar biasa. Baik. Pertanyaan pertama. Waktu 2 menit. 2 menit saja. Undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang narkotika? Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang narkotika? Saya tunggu jawabannya di 2 menit di Instagram. Petrus Golose 88. Saya kebetulan lulusan 88. 1988, mahasiswa belum lahir itu, udah lulus kita. Silakan ininya, termasuk Ibu Naomi, ya kelihatan ini Ibu Humas ini, udah masuk belum di Instagramnya? Cepat ngetiknya, nama, jurusan ya kalau dosen, kemudian jawabannya. Saya ulangi, undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang narkotika? Sebutkan nomornya dan tahunnya. Undang-undang. Kalau ITB harusnya cepat kalau searching itu. Kan tinggal search di googling gitu. Waktu selesai. Yang mendapat adalah nama Muhammad Rafli Fauzi, manajemen 22. Nah, jangan sampai salah nama karena ini Muhammad Rafli Fauzi. Baik, Nanti, selamat kepada Rafli ya. Muhammad Rafli Fauzi. Baik. Itu jawabannya adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Selamat kepada Muhammad Rafli Fauzi. Saya nanti tolong nanti kontaknya itu, kemudian nanti akan dikontak. Saya akan kasih 1 sepeda untuk Fauzi atau Muhammad Rafli Fauzi. Pertanyaan berikutnya. Tanggal berapa diperingati Hari Anti Narkotika Internasional? Hanya tanggal aja, tanggal dan bulan. Setiap tanggal berapa diperingati Hari Anti Narkotika Internasional? Waktu 2 menit. Baik, Pak Kepala, mohon izin. Nampaknya setelah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kepala BNN, Bu Rektor ini sudah raise hand. Barangkali nanti ada hal yang perlu disampaikan oleh beliau mungkin ya. Oke.
Ya, terima kasih sambil menunggu jawaban. Ya, Saya sudah boleh, tahu Bu Rektor, jawabannya, mangga. Pak Kepala. Itu hari International Drug, saya sudah tahu, tapi sepedanya untuk mahasiswa saja. Nah, ini sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kami ingin merespon. Tadi insya Allah ITB akan menjadi kampus bersih narkoba atau bersinar. Nanti kita tindak lanjutnya seperti apa, Bu Naomi akan follow up gitu ya. Tapi insya Allah Pak, kami tentunya sangat ingin menjadi kampus yang bersih narkoba. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh jajaran BNN di pusat, di seluruh provinsi atas kerja kerasnya melindungi kita semua ya, melindungi NKRI ini, termasuk khususnya generasi mudanya. Tugas kerja mereka sangat berat ya, berbahaya, tidak terlalu terlihat bekerja dalam sepi, dalam seringkali bekerja dalam sepi, silent operation mungkin kurang diapresiasi, berhadapan dengan penjahat-penjahat dan seterusnya. Jadi kepada kepolisian, BNN, tentu saja kami sebagai warga sangat apresiasi dan terima kasih. Mohon maaf apabila kami kurang mengapresiasi selama ini. Jadi semoga tetap semangat dan terus meningkatkan kinerjanya. Kami juga berkenan untuk membantu mungkin dari teknologi dan sebagainya. Dan yang ketiga ini tadi Mas Rafli dan berikutnya akan dapat hadiahnya, ada sepeda, ada jaket. Nah itu jaket war on drugs-nya tolong dipakai ya, sehingga sekalian membantu kampanye mengenai bersinar ini, dan kalau sepedanya juga dipakai ke kampus. Nanti kalau yang tanya ini dari mana? Ini dikasih Pak Kepala BNN gitu ya. Karena Mas Rafli ini adalah duta BNN juga gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Silakan dilanjutkan para mahasiswa. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Bu kasih Rektor. banyak Bu Rektor. Terima kasih Pak Kepala, yang sudah mendapat ada hadiah, yang menjawab dengan benar adalah Denny dari STEI. Ya, STEI. Ya. Selamat kepada Denny. Nah, boleh nanti mengkonfirmasikan Denny nanti mendapat jacket war on drugs. Tadi Ibu bilang itu, jadi kita tidak sepeda tetapi jacket war on drugs. Pertanyaan berikutnya. Salah satu sindikat jaringan narkotika berasal dari negara yang tergabung dalam Golden Crescent. Golden Crescent itu adalah bulan sabit emas. Negara mana saja yang berasal dari yang disebut dengan Golden Crescent? Negara mana saja tergabung yang disebut dengan Golden Crescent? Waktu 1,5 menit. Sampai 2 menit boleh deh. Lupa mahasiswa menuliskan nama lengkap dan jurusannya atau program studinya, sehingga gampang untuk di-trace lagi kalau ini. Jangan sampai ada nama sama. Baik, nampaknya sambil menunggu jawaban yang masuk, yang tercepat tentunya, boleh barangkali dari peserta mata kuliah, kita masih punya waktu, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung kepada pembicara kita pagi hari ini, boleh disilakan. Oke, ini sudah ada yang raise hand ya, Stefanus Gunawan. Nah, saya berikan kesempatan kepada Anda, silakan. Ya, terima kasih Bapak atas presentasinya. Sebentar dulu Stefanus, sebelum kamu nanya, kamu yang dapat jawaban, jadi udah nggak usah nanya lagi. Kamu yang benar, nanti ganti yang lain. Ini yang dapat di sini Stefanus Gunawan, teknik sipil. Jadi moderator cari penanya yang lain. Siap. Jadi Stefanus saya kasih sepeda. Ya. Stefanus, jadi ya. Penanya dia yang jawab di sini cepat, dan dia juga yang nanya, hebat nih. Baik, ya, Stefanus, jawaban yang benar adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Pertanyaan berikutnya. Salah satu jenis narkotika yang beredar di Indonesia adalah metamfetamin.
metamfetamin. Apa nama jalanan dari metamfetamin? Tadi sudah saya jelaskan. Mahasiswa harus cermat, apalagi dosen. Kelihatan dosen terlambat terus ini di Instagram ini. Jadi metamfetamin. Jadi ini kecepatan juga, Bu. Bukan hanya jawaban, tetapi kecepatan dan ini. Ini putrinya ini, rektornya perempuan. Putri ini belum cepat ini dari ITB ini. Silakan, waktu 1 menit, karena ini gampang jawabannya. Very easy. Apa nama jalanan dari metamfetamin? Perlu tahu ini biar tahu bahwa ini terlarang. Nggak boleh. Istilah ini nggak boleh. Jadi kalau kayak tadi untuk narkotik harus now and no. Now and no. Karena dia harus tahu dan dia harus tolak. Dia harus tidak. Baik, mohon izin Pak Kepala BNN, ini sudah ada yang raise hand dari mahasiswa. Apakah diberikan kesempatan dulu untuk satu penanya mungkin? Moderator, saya rasa jangan disisip sini karena waktunya 1 menit sesudah ini aja. Karena kalau enggak kita melebihi waktu nanti. Saya akan jawab, nggak apa-apa. Karena kita sisip sini 1 menit, saya cepat kok menyelesaikan ini. Baik. Ya. Siap. Karena waktu 1 menit luar biasa. Luar biasa setelah dibilang ini cewek ternyata jago. Jadi ini calon rektor nanti 25 tahun atau 30 tahun depan. Atau 30 tahun depan. Nama mahasiswi adalah Martella Adriana yang menjawab dengan benar tentang sabu atau ais. Martella Adriana, sarjana sains dan teknologi farmasi. Sains dan teknologi farmasi. Selamat kepada Marcella karena perempuan. Bagaimana Bu Rektor, kita kasih sepeda atau kita kasih jaket ini? Dua-duanya, Pak. Wah, harus milih salah satu. Oke, nanti saya kasih 2. Sepeda, Pak. Sepeda 1, tambah 1 lagi saya tambah tumbler yang dari War on Drugs. Ya, jadi 2 karena perempuan tadi Ibu bilang. Pertanyaan berikutnya, waktu 2 menit, very easy, 1,5 sampai 2 menit. Apa nama tagline strategi yang dijalankan atau dikumandangkan oleh BNN Republik Indonesia saat ini? Apa strategi atau tagline yang dikumandangkan sekarang ini oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia? Silakan, waktu 2 menit. Dosen yang cepat, dosen. Aduh, dosen lambat nih kelihatan nih. Memang mahasiswa hebat-hebat. Enggak. Jadi saya punya 3 monitor di sini. Lihat Bapak dan Ibu, lihat yang satu, lihat lagi ada staff untuk controlling. Jadi waktu selesai. Yang benar adalah perempuan lagi. Luar biasa, telah dibilang perempuan makin cepat ini mengikuti Ibu Rektornya. Nidenia Permata Putri, Sekolah Farmasi. Nidenia Permata Putri. Jawaban yang benar adalah War on Drugs. War on Drugs ini. Pertanyaan berikutnya. Waktu bisa agak lebih lemah sedikit, 2,2 menit 10 detik. Apa kepanjangan dari P4GN? Nulisnya agak banyak ini. P4GN. Tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah instruksi Presiden. Jadi tentang P4GN. P4GN. Waktu 2 menit 10 detik. Untuk
Nidenia kita kasih juga sepeda ya, karena Ibu Rektor tadi ada sepeda. Jadi untuk tadi yang Permata Putri kita kasih sepeda. Dan 1 kaos karena Ibu minta kalau perempuan harganya 2. Dapat hadiahnya 2. Jadi ditambah dengan 1 kaos War on Drugs. Bukan tumbler, bukan jaket, tapi 1 kaos War on Drugs. Banyak yang jawab tapi salah. Jadi cari yang benar. Ingat benar-benar itu. P4GN mulai dari apa sampai dengan apa gitu kan ada semua. Gampang itu. Kalau nggak perhatikan tadi waktu Studium Generale, kita lihat lagi, balik lagi, searching. Lihat Ibu Humas ini, Dr. Naomi terlambat terus. Ini hebat ini, perempuan lagi yang benar, yang lain jawab yang laki tapi kurang benar. Yang benar adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Saya ulangi, P4GN itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang benar adalah Genesia Silvi Reina. Genesia Silvi Reina. Teknik geofisika. Teknik geofisika. Genesia Silvi Reina. Hadiahnya Bu Rektor apa? Mau sepeda atau ini nih untuk Genesia ini? Atau jaket? Ya, sepeda. Masih ada sepedanya, Pak? Ada berapa? Masih banyak kalau bisa semua masih ada. Ya, Genesia. Sepedanya ditempel stiker BNN, Pak. Enggak, ini kan kita biar ini nanti kita kasih juga nanti dia ditambah dengan tumbler ini untuk ini War on Drugs. Jadi bisa ditaruh di sepeda. Oke, berikutnya pertanyaan yang gampang. Sejenis tanaman terlarang yang termasuk jenis narkotika adalah cannabis sativa atau cannabis. Apa street name atau nama jalanan dari cannabis ini? Apa nama jalanan dari cannabis? Waktu 1 menit. Yang benar adalah dari teknik kimia Brian Prama Ardiansa. Brian Prama Ardiansa.
Jawabannya itu macam-macam. Ini kan ada gele, cimeng, ya, ganja, marijuana dan sebagainya. Selamat kepada Brian. Nanti kita kasih jaket War on Drugs. Pertanyaan berikutnya. Dalam melaksanakan strategi War on Drugs, BNN melaksanakan kegiatan P4GN mulai dari tingkat desa, kelurahan, berupa Desa Bersinar, sampai dengan Indonesia Bersinar. Apa kepanjangan dari Bersinar atau Desa Bersinar? Bersinar itu apa kepanjangan? Desa Bersinar, apa kepanjangannya? Waktu 1 menit. Yang benar dari Farel Faiz Baskara, teknik metalurgi. Ini kayaknya masing-masing jurusan ini mulai menunjukkan kejagoan masing-masing, bervariasi nih. Teknik metalurgi. Jawabannya adalah Desa Bersih Narkoba. Bersinar, bersih narkoba. Hadiahnya adalah jaket War on Drugs. Berikutnya, apa kepanjangan dari NPS? NPS. Apa kepanjangan dari, hati-hati dalam penulisannya, NPS. Waktu 1,5 menit. Waktu 1,5 menit. Dimulai. Moderator, action juga, jangan hanya lihat layar terus. Kalah cepat jadi sama guru mahasiswa besar kayaknya, Pak Kepala. Biar cepat jadi guru besar. Amin. Karena masih guru berbadan kecil saya lihat. Jawabannya adalah new psychoactive substances. Yang benar menjawab adalah Faiz Muhammad Prasetya, Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi perencanaan wilayah dan kota. Faiz Muhammad Prasetya. Jadi saya kasih jaket War on Drugs dan tumbler. Pertanyaan berikutnya,
adalah sebutkan jumlah atau berapa jumlah narkotika jenis baru NPS yang beredar di Indonesia. Dijelaskan ada berapa atau new psychoactive substances yang beredar di Indonesia saat ini. Kenapa disampaikan ini? Jangan sampai terang ya, 24, tapi masih ada beberapa yang belum diatur dengan peraturan. Jumlah narkotika baru NPS yang beredar. Jawaban yang benar oleh Rafa Saukin Nadil, astronomi. Ada 84 jenis. Rafa Saukin Nadil, astronomi. Pertanyaan berikutnya. Hadiahnya adalah jaket War on Drugs. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 2 modus operandi masuknya narkotika di Indonesia. Tadi udah dijelaskan ada beberapa cara masuk di Indonesia, lewat sini, jadi masukin di sini, disamarkan dan sebagainya. Nah, sebutkan 2 aja yang cara masuk narkotika di Indonesia. Kita harus alert dan kita harus bersama-sama untuk war on drugs ini, kita against illicit drug trafficking. Waktu 2 menit, karena ada nulisnya panjang ini. Silakan. Yang mendapat jawaban benar dengan ini adalah Poppy Fitriani, teknik kelautan. Poppy Fitriani, teknik kelautan. Jawabannya macam-macam, masuk melalui pelabuhan resmi dengan menyamarkan isi muatan, masuk melalui pelabuhan kecil, kemudian dengan kapal laut, telan dalam perut, dimasukkan dalam anus, disamarkan dalam koper, disamarkan dalam kemasan makanan, jasa pengiriman paket, ship to ship, dan sebagainya. Pertanyaan, kalau memang ini saya akan kasih ke moderator, saya sesuaikan schedule. Tapi terakhir dan cepat dan dapat hadiah paling banyak ini. Siapa nama dan pangkat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia saat ini? Waktu 1 menit. Siapa nama dan pangkat Kepala BNN RI saat ini? Jangan sampai salah tulis nama, jangan sampai salah tulis pangkat dan gelar kalau ada. Yang penting nama dan pangkat, gelar Kepala BNN RI saat ini. 1 menit.
Jawaban yang cepat dan benar oleh Michelle Tarigan, Teknik Mesin, Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose. Jadi Michelle nanti dapat sepeda, termasuk yang sebelumnya tadi yang pertanyaan sebelumnya dapat sepeda, Michelle dapat sepeda, kemudian mendapat juga tumbler dan kaos War on Drugs. Moderator, hadiah masih banyak, tapi saya tidak mengambil waktu moderator. Saya lihat dari schedule, masih ada waktu sekitar 7 menit. Saya tetap membuka kesempatan mengatur yang diatur oleh moderator. Kira-kira demikian, Bu Rektor. Silakan moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Kepala BNN RI. Nampaknya kita masih punya waktu sebentar lagi ya, beberapa menit. Boleh mungkin satu kesempatan untuk mahasiswa. Adam F. Hanif, silakan, yang sudah raise hand dari tadi. Langsung saja disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Adam Fajratul Hanif dari Astronomi 2018. Izin bertanya Pak, tadi kan kita lihat ya, mulai banyak negara-negara bahkan di PBB juga yang ingin melegalkan ganja gitu. Nah itu kira-kira alasannya apa gitu, alasan utamanya mereka ingin melegalkan ganja, dan kira-kira kalau udah dilegalkan itu bagaimana pembatasannya agar tidak disalahgunakan gitu kira-kira. Nah, terima kasih Pak, dari saya sekian. Baik, mohon izin Pak Kepala, apakah mau ditanggapi langsung? Ya, langsung saya tanggapi. Boleh. Saya terima kasih. Adam, Anda luar biasa. Pertama, berarti Anda bukan salah satu yang mendukung. Ini karena banyak sekali yang mendukung anak-anak muda. Berarti saya boleh katakan bahwa ITB, mahasiswanya, pemudanya, yang diwakili Adam itu tidak menyetujui. Ini silakan Anda juga kumandangkan. Karena melegalkan ganja ini banyak sekali dorongan dari anak-anak muda sekarang. Jadi yang pertama, kalau seperti di Amerika Serikat itu adalah mereka ingin menaikkan pajaknya. Ya, mereka ingin menaikkan pajaknya. Tapi kalau kita lihat perbandingan di dunia, masih lebih daripada 70%, boleh dikatakan di atas 80%, 70% lebih yang tidak menyetujui. Kemudian juga tidak mau menjadi substitusional, pengganti obat. Jadi masih banyak pengganti obat yang lain untuk boleh dikatakan untuk melegalkan ganja. Kemudian kalau kita lihat memang contohnya seperti di Belanda. Jadi di Belanda kalau Anda masuk ke tulisannya coffee shop, harus hati-hati. Di dalam adalah jualan ganja. Kemudian yang paling tinggi ratingnya adalah cannabis sativa dari Aceh. Gitu. Nah, tapi kita lihat bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita legalkan, ya, maka akan ada masalah. Thailand dulu Raja Bhumipol itu melarang betul, tapi sekarang setelah beliau tidak ada, tiba-tiba Thailand mendeklar legal. Juga permasalahan di dalam negeri. Memang boleh kita lihat kalau kelihatannya mendapatkan penghasilan, ya, tax apa, tetapi akan muncul organized crime yang ada. Akan muncul sindikat-sindikat, akan lebih, dan kita lihat dampaknya tadi sudah saya sampaikan, dampaknya terhadap bagaimana tentang otak kita. Setelah di scanning, biasanya kalau di scan itu banyak bolong-bolongnya di saraf. Kemudian bagaimana Anda misalnya sampai di rumah, lihat adiknya atau kakaknya atau ibunya lagi nyimeng. Gimana kira-kira Bu Rektor? Bagaimana kalau tiba-tiba di tempat istirahat di ITB, tiba-tiba di ruang ini orang lagi isap ganja, bagaimana mau kuliah yang baik? Dia depresan, kemudian halusinogen. Nah ini, jadi saya amat sangat senang ini karena ada juga saya di tempat perkuliahan yang resmi di atas ini yang calon-calon pemimpin itu,
Ada yang masih, ada juga yang menyuarakan setuju. Ya, saya berusaha untuk tidak, dan ini juga perlu kalau memang ada perubahan undang-undang tadi, Undang-Undang 35 tahun 2009, ada juga inisiasi yang saya akan tetap ini untuk kepentingan generasi muda. Saya minta dukungan dengan dari lubuk hati saya paling dalam, Ibu Rektor dan jajaran dan mahasiswa, suarakanlah ini untuk kepentingan generasi muda, kepentingan kita ke depan. Jangan kita hanya memikirkan masalah-masalah mungkin meninggikan teks seperti di tempat-tempat lain, ya negara-negara maju, karena mereka lihat potensial yang ada, tetapi mari kita memikirkan bahwa masih sulit bagi kita untuk controlling seperti di negara-negara yang maju, yang sekarang banyak dilegalkan. Ya, terima kasih dan Adam. Silakan moderator, masih ada waktu. Saya lihat ini, saya takut melewati jadwalnya Ibu Rektor. Baik, terima kasih banyak Pak Kepala. Hanya saja mohon maaf, ini waktu kita nampaknya sudah habis ya. Dan walaupun ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mudah-mudahan kasih satu, last but not least, satu pertanyaan terakhir. Oh, boleh, boleh. Itu kamu mau jadi guru besar harus belajar juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Siap. Boleh, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Lydia. Permisi Pak, izin bertanya. Saya Lydia dari Prodi Meteorologi. Bagaimana cara kita terhindar dari jebakan-jebakan halus orang-orang yang berniat memberi kita narkoba? Nah, terima kasih Pak sebelumnya. Halo Pak Kepala? Nama penanyanya ada di chattingnya ya? Iya, ada. Lydia Nur Asifa. Oke. Lydia, jadi tadi saya udah gambarkan bagaimana bahayanya. Bagaimana bahaya dulu. Kenapa dengan latar belakang bahaya, sehingga kita tahu. Nah, kemudian tadi juga bersama-sama Ibu Rektor dan saya, itu biasanya memang di usia-usia Anda itu yang paling bahaya adalah peer group. Peer group pressure. Merasa tidak gaul, merasa tidak kekinian, kalau tidak try. Tapi ingat, sekali Anda mencoba, Anda akan mencoba pingin lagi. Sekali lagi pingin addicted. Kemudian akan dipengaruhi oleh bandar narkotika. Kemudian mereka akan menyuruh kita untuk melakukan ini, menjadi agen-agen mereka. Sehingga dalam programnya Badan Narkotika Nasional juga kita membuat teman sebaya, relawan anti. Sehingga sama-sama mereka dengan memang potensi tergiurnya adalah karena ini mengharapkan mendapat halusinasi, juga duit. Ini yang itu perlu disampaikan kepada keluarga kita bahwa memang kita tapi akan menghancurkan keluarga kita yang berkeluarga dengan resiko cerai, yang anak tidak menghormati orang tuanya, yang banyak sekali masalah-masalah. Jadi efek-efek yang katanya membuat orang lebih semangat kerja. Contohnya sekarang, saya baru balik dari Bangka Belitung. Harga timah lagi tinggi. Ini kaitan dengan teknologi juga. Orang menggunakan macam-macam dan dianggap dengan dia melakukan atau dia menggunakan atau memakai metamfetamin atau tadi disebut sabu atau ais, dia akan booster. Sama juga. Mereka bilang booster katanya. Dia bekerja untuk cari uang. Tapi dia merusak dirinya. Sama juga dengan wilayah-wilayah yang lain. Yang sekarang pertambangannya naik. Saya lihat tadi ada pertambangan, itu juga banyak peredaran, banyak barang. Dan kita banyak lakukan operasi hard power approach. Kita melakukan penegakan hukum untuk mencegah menyebarnya ini. Karena di samping yang sudah kita lakukan penyitaan, penangkapan, ya, rate planning and execution, tetapi juga banyak yang lolos masuk ke Indonesia, dan inilah yang masuk kemana-mana. Itu kira-kira moderator, saya mohon maaf nambah sedikit, hanya itu karena mengundang aspirasi mahasiswa atau mahasiswi tadi yang bertanya. Saya rasa terima kasih Ibu Rektor, Bapak Moderator, silakan. Baik, terima kasih banyak ini Pak Kepala, luar biasa, banyak sekali pencerahan yang kita dapat, walaupun sebetulnya banyak mahasiswa yang masih penasaran nampaknya. Hanya saja mohon maaf kita dibatasi oleh waktu juga, karena ada di antara mahasiswa yang
ada jadwal kuliah berikutnya. Demikian juga dengan Ibu Rektor, khawatir ada agenda berikutnya. Termasuk Pak Kepala BNN juga ini. Terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa pastinya. Ini masih bisa menyempatkan waktu untuk kami. Baik para hadirin sekalian, para peserta mata kuliah Studium Generale, bersyukur sekali kita kehadiran pembicara yang sangat luar biasa yang sudah memberikan banyak sekali pencerahan. Mudah-mudahan kita pada komitmen yang sama menyatakan war on drugs untuk bisa menciptakan Indonesia bersinar atau bersih dari narkoba. Dimulai dari lingkungan kampus Institut Teknologi Bandung bersinar ini. Mudah-mudahan seperti itu. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf sekiranya dalam memandu proses diskusi dan materi di kesempatan SG pertemuan ke-10 ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nanan selaku MC. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.